Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai ibadah pada hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih untuk favor-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Bahwa penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Dalam musim apapun Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mengurapi setiap kami. Dan juga kami mendengarkan setiap pesan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
we worship you. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Naikkan syukurku, tak henti-hentinya Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya Tuhan. Kasih dari rahmat, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, ini pernyataan kami bahwa besar setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari berfirman atas setiap kami, agar setiap kami dapat mengerti isi hati-Mu, dapat menangkap semua kehendak-Mu di dalam hidup kami, untuk kami lakukan, untuk kami boleh hidup di dalam firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia di dalam hidup kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, kami mau tetap setia Tuhan, menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari umat Tuhan yang diberkati, naikkan pujian ini dengan sungguh bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Beri kami hati untuk selalu percaya, beri kami hati untuk selalu setia, supaya seluruh kebenaran firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Kami hidup di dalamnya, dan semua yang Tuhan nyatakan di dalam firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Kami dan sisi keluarga kami diberkati Tuhan, sebab kami percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kami tidak dipermalukan. Anugerahkan roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari hari ini kita kembali masuki ke pesan pengertian nubuatan Tuhan tahun 2024 ini. Saya bacakan apa yang tertulis di dalam pesan akhir tahun dan permulaan tahun 2024. Dan dengarkanlah pesan ini, kata Tuhan. Barang siapa yang hendak menanam buah di padang gurun, haruslah memiliki benih dan batu kehidupan. Sebab benih itu ketika ditimpa dengan batu, benih itu akan menghancurkan batu dan kehidupan akan muncul. Dan di sanalah buah-buah padang gurun itu akan dapat dinikmati, kata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah My Time Has Come. Suatu keadaan yang dinantikan. Karena kalau bicara benih, bicara kehidupan, bicara buah, adalah waktu dan proses. Dan waktu dan proses adalah bicara tentang kehidupan seseorang, kehidupan satu keluarga, satu komunitas, satu bangsa, menuju pada satu titik cita-cita, mimpi, dan kerinduan mencapai sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang pertama tentu kita melihat arti kata yang dipesankan Tuhan, benih dan batu kehidupan. Mari kita lihat benih lebih dahulu di dalam Lukas 8 ayat 9 sampai yang ke-11. Lukas 8 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang rahasia kerajaan Allah dalam suatu dimensi perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya Tuhan mengajarkan secara terbuka bahwa benih itu adalah firman Allah. Kitab suci berkata bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua, tajam Bapak Ibu, dan itu menusuk sampai membedakan perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan. Dia memiliki suatu ketajaman, suatu ciri khas, dan suatu kedalaman di balik kasih Tuhan di dalam apa yang tertulis di dalam firman. Karena itulah disebut benih, sebab benih itu adalah suatu bagian dari perumpamaan kehidupan. Benih itu akan bertumbuh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bicara tentang pedang. Kita sering nonton TV, kita sering mendengar, dan kita sering melihat dengan istilah kesaktian bermain pedang. Bahkan di negara kita, suku-suku tertentu memiliki kesanggupan bisa membuat pedang terbang sendiri. Beberapa suku-suku di Indonesia memiliki kesaktian mandaunya bisa terbang, bisa mengalahkan musuhnya tanpa kehadiran sang tuannya. Benih-benih yang ada di dalamnya adalah suatu keadaan di mana firman menjadi talenta, firman yang menjadi keahlian, firman yang hidup di dalam diri seseorang. Ini penting untuk kita sadari dan kita pahami. Sebab firman Allah yang hanya keluar masuk jadi pengetahuan, itu hanya sebatas teori. Itu hanya sebatas logos. Banyak orang Kristen hidup di dalam benih-benih sebatas logos, di mana benih logos ini terkadang dipakai untuk menyakiti orang. Benih logos, benih pengetahuan firman ini dipakai untuk membela diri, untuk menyangkali perbuatannya yang jahat,
untuk menutupi segala pelanggaran dan dosanya, maka benih logos, benih firman yang mereka pakai itu, mereka disamakan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita memahami bahwa Dia hidup di dalammu, kamu hidup di dalam Dia. Firman hidup di dalammu, kamu hidup di dalam firman. Kita menjadi satu kesatuan dengan firman, dan Roh Allah menghidupkan firman logos itu menjadi firman rema. Suatu keadaan benih yang telah menjadi rema berbeda dengan firman yang masih sebatas teori. Sebab firman yang menjadi rema akan menjadi karakter. Karakter di dalam diri seseorang yang memiliki benih-benih firman rema akan membuat seseorang hidup takut akan Tuhan. Mereka mencapai kehidupan yang imagode, serupa segambar dengan Tuhan. Dan buah-buah kehidupan yang disampaikan oleh Tuhan tadi bahwa di padang gurun dapat dinikmati, ini bicara buah roh di dalam proses. Bukan sebatas selesai proses, selagi diproses pun buah rohnya mulai bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah, dan semakin lebat dan dapat dinikmati. Orang-orang sekitarnya dapat melihat perubahan hidupnya. Kenapa? Karena benih rema itu bertumbuh, benih rema itu mengubah attitude-nya, mengubah manner-nya, mengubah sikapnya, mengubah perkataannya, mengubah cara berpikirnya, mengubah seluruh aspek hidupnya. Bahkan cara dia mengelola keuangan pun kena dampak di balik benih-benih rema yang hidup di dalam dirinya. Dia akan menjadi seseorang yang bermurah. Dia akan menjadi seseorang yang giat di ladang Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, menabur di ladang Tuhan. Dia akan menjadi seseorang yang mengelola keuangannya, benar-benar melakukan firman untuk mengumpulkan harta dengan uang yang ada, supaya punya harta di sorga. Sebab Yesus berkata, di dunia ini, harta yang kita punya dimakan, ngengat, dan berkarat, bahkan dikejar pencuri dan perampok. Sementara harta kita yang di sorga itu abadi. Karena itulah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi bendahara yang dapat dipercaya. Bendahara yang penuh kemurahan hati. Bahkan seperti seorang Sakeus, ketika bertemu Yesus, dia membagi-bagikan uangnya dan berkata, kalau ada di antaramu yang aku rugikan, aku ganti kali lipat. Suatu keadaan yang langsung terjadi, yaitu transformasi. Benih rema itu masuk di dalam diri seseorang, seseorang akan ditransformasi. Mengapa? Karena hidupnya dipimpin oleh firman dan hidupnya dipimpin oleh roh. Firman menjadi paduan hidupnya, firman menjadi parameter hidupnya, dan roh bergerak di dalam pikiran perasaannya, membuat hatinya menjadi bagian demi bagian yang disebut dengan hati Tuhan. Hatinya akan hidup selalu di dalam terang, hatinya akan penuh dengan kasih Tuhan, hatinya akan memiliki suatu kerinduan, keinginan untuk selalu berbuat baik, selalu mengacu pada perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan lewat padanan firman Allah. Karena itulah kitab suci berkata bahwa benih itu adalah firman Allah. Sekarang kita lihat, apakah gunung batu itu sendiri? Mari kita lihat sama-sama Mazmur 94 ayat 21 sampai yang ke-22. Mazmur 94 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Daud menuliskan Mazmur 94 ayat 21-22 ini bicara tentang ada orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini bukan bicara tentang orang dunia semata. Orang jahat ini bisa bicara tentang orang-orang rohani yang ternyata yang seperti tadi. Mereka hidup di dalam teori firman. Mereka hanya punya pengetahuan firman. Tapi di dalam diri mereka, benih itu seperti yang pernah kita lihat minggu lalu, tercuri oleh iblis, jatuh di tanah yang berbatu, kena tekanan semak berduri, lalu mereka menjadi orang yang sangat jahat. Dan di akhir zaman ini, kitab suci berkata, orang jahat berkumpulnya dengan orang jahat. Orang fasik berkumpulnya dengan orang fasik, menjadi satu fellowship, unity, persekutuan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan mereka menekan orang-orang yang hidup tulus dan takut akan Tuhan. Ini kitab suci berkata, gunung batu kehidupan itu diartikan penyertaan Tuhan. Hidup ini Bapak Ibu, tanpa penyertaan Tuhan sangat berat. Sebab seperti apapun kesalehan hidupmu, seperti apapun kehebatan pengetahuanmu akan kitab suci, belum tentu bisa menolong. Karena itulah dibutuhkan
benih itu menjadi rema, roh hidup di dalammu, dan roh memimpin engkau untuk semua pengetahuan akan firman itu menjadi buah-buah dalam kehidupan. Firman itu bertumbuh, firman itu menjadi bagian dari hidupmu, dan hidupmu menjadi bagian di dalamnya, dan hidupmu jadi saksi. Kenapa? Karena engkau berkemenangan di dalam setiap peperangan hidupmu, engkau berkemenangan di dalam pergumulan hidupmu, dan Tuhan menyertai engkau. Ada banyak keajaiban terjadi oleh karena apa? Oleh karena engkau hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itulah kitab suci berkata bahwa gunung batu kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menyertai umatnya, Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang menyertai keluargamu, Tuhan yang menjamin engkau, Tuhan yang memberi janji, Tuhan yang akan menggenapi semua yang dijanjikannya di dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk membenci saudara-saudara seiman, untuk membenci keluarga, untuk membenci siapapun. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita suatu doktrin, karena hidup kita hebat, rohani, dengan sembunyi di balik kata visi dan untuk pelayanan, lalu antara ibu dan anak terpisahkan. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita, bahkan musuh-musuh harus dikasihi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyerahkan segala peperangan di bawah kaki Tuhan melalui doa, supaya doa itu menimbun bara, supaya bara itu menghancurkan benteng-benteng pertahanan dari kefasikan, dari kebodohan, dari pembodohan, dari segala bentuk perbudakan rohani. Supaya apa? Supaya saudara-saudaramu, supaya keluargamu, supaya orang-orang di dekatmu disadarkan. Karena Tuhan mencari bukan orang yang hebat, orang yang pintar, yang kaya raya. Tuhan mencari orang yang mau bertobat. Tuhan tidak terbius dengan segala glamoritas, dengan kesehatanmu, dengan merasa dirimu hidup benar. Tuhan tidak tertarik. Tuhan tertarik kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang memahami bahwa hidup ini sementara, hidup ini terbatas, dan mereka hendak mencari jawaban hidup. Tuhan tertarik kepada orang-orang yang butuh pertolongan dari Dia. Tuhan tertarik kepada orang-orang yang mengabaikan dirinya terus mengejar akan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, orang yang disertai Tuhan adalah seseorang yang akan berbeda di dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa bukan suatu kebetulan dalam kehidupan ini bahwa gunung batu kehidupan adalah suatu gambaran Tuhan, Tuhan yang menyertai. Dan mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini perbanyak membaca firman, bukan hanya sebatas membaca, doa dalam firman, supaya engkau mengalami firman, supaya firman hidup di dalammu, supaya Roh Kudus menyertai engkau, supaya penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu, dan hidupmu menjadi saksi di muka bumi ini. Engkau dan sisi keluargamu pasti menjadi saksi Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena engkau berkemenangan di dalam firman. Engkau akan menjadi saksi yang luar biasa. Oleh karena apa? Karena orang melihat cara hidupmu, cara berbicaramu, cara menimbangmu, cara wawasan hidupmu itu berbeda dengan ada orang-orang sekitarmu. Kenapa? Karena Tuhan memberi hikmat dan pengertian di dalam hidupmu. Manusia tanpa hikmat, tanpa pengertian, itu seperti binatang yang disembelih. Hidup hanya untuk kesia-siaan, buang waktu, hanya akan mengalami pada akhirnya penyesalan hidup. Tapi orang yang hidup di dalam hikmat dan pengertian Tuhan, hidupnya berfaedah, hidupnya bermanfaat bagi banyak orang lain. Mereka melihat suatu kehidupan yang mereka pelajari. Dari siapa? Dari generasi pendahulunya. Yang salah dari generasi pendahulunya mereka perbaiki. Yang belum tercapai mereka jadikan suatu visi misi untuk mereka mencapai perubahan dalam garis rumpun nenek moyangnya. Karena itulah belajarlah untuk mengelola diri. Orang yang dapat mengelola dirinya adalah orang yang terbukti punya benih dan batu kehidupan dari Tuhan. Orang yang bisa mengelola dirinya adalah orang yang mengatur dan disiplin dalam kehidupan. Orang yang dapat menata, tidak buang waktu sia-sia. Ada banyak kali kitab Amsal menegur anak-anak muda, menegur orang-orang percaya. Kenapa? Terlalu banyak tidur, ya. Terlalu banyak malasnya. Mereka harus belajar sama semut. Bayangkan binatang terkecil di muka bumi yang disebut semut, yang bisa dilihat dengan mata. Semut bekerja pagi, siang, dan malam, terutama dalam masa perubahan musim. Semut menyiapkan perbekalan. Kenapa? Karena tahu akan datang masa sukar, tidak bisa lagi bekerja. Anak-anak muda kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus belajar bahwa hidup ini, sebagaimana semut melakukan segala sesuatu, harus punya kedisiplinan, harus memahami musim-musim, harus membekali diri dengan skill, harus membekali diri dengan firman, harus membekali diri dengan
kekudusan, harus membekali diri dengan kasih, harus membekali diri dengan keteguhan di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya bisa kuat dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Supaya siap dalam segala keadaan dan perubahan zaman ini, tetap survive, melewati seleksi kehidupan, tetap jadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab kita ini adalah teranya orang-orang yang hidup lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kalau saya boleh bagi buat anak-anak muda kita, pada zaman saya masih muda, yang berlaku itu adalah pager, Bapak Ibu. Ya, pager itu masuknya pesan Tuhan. Kalau kita telepon di call centernya, saya mau pesan kepada nomor 1234567. Ya, Bapak, pesannya apa? Ya, tolong kirimkan buah manggis 3 kilo. Ya. Terima kasih. Nanti di tempat yang dituju, titit. Kalau enggak, getarannya dibuka. Nah, dipesankan manggis 3 kilo. Terima kasih. Ya, itu. Dan sering kali zaman-zaman saya masih muda itu, kalau media ini dipakai untuk bertengkar, saya yakin call centernya akan kepusingan juga. Tolong sambungkan ke 1234567. Pesannya apa? Aku benci kamu, ya. Diketik juga, nanti masuk tik, aku benci kamu lah. Di sana dibalas lagi, tolong sampaikan pesan, aku juga benci kamu. Ini udah habis-habisnya zaman kuno juga mengutarakan perasaan. Demikianlah di zaman modern, zaman now anak-anak kita ini. Banyak kali anak-anak now tidak mengerti bahwa mereka mengekspos medsos untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengumbar perasaannya, mengumbar kehidupannya yang nggak perlu. Mereka tidak pernah menyatakan bahwa dirinya mengekspos lewat media massa ini adalah kemuliaan Tuhan. Perhatikan hidup saya, perhatikan medsosnya Dr. Johan. Isinya firman, isinya rema, isinya semuanya adalah kitab suci. Bagian-bagian yang kecil ada di dalamnya adalah foto-foto kami lagi makan sekeluarga, foto-foto kami lagi melayani. Di luar itu tidak ada. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi kepada seorang Dr. Johan dan keluarganya. Kenapa? Karena kami ini adalah orang-orang tersembunyi dari Tuhan. Kami melakukan firman, kami berpadanan dengan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Medsos, segala area hidup kita harus kita kelola jadi berkat. Bahkan makan daging pun, kata kitab suci, kalau menyandung saudara seimanmu, daging jangan dimakan. Apalagi medsos melebihi daging, Bapak Ibu. Karena itu saya nasihatkan kepada umat Tuhan, kepada generasi now, anak-anak muda kita, pakailah medsos itu sebijak mungkin. Jangan pakai untuk perseteruan, menyatakan kebencian, menyatakan, oh lagi banyak duit, dan besok berubah jadi, oh sangat marah karena nggak punya duit. Janganlah pakai medsos itu untuk menyatakan kesia-siaan hidupmu. Tapi kelolalah dengan bijak, supaya medsos itu dibaliknya terang Tuhan, saksi Tuhan ada dalam bagian hidupmu. Haleluya. Kita lihat bagian sisi yang kedua tentang proses hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci menyatakan kita bahwa manusia akan diproses. Tokoh-tokoh kitab suci diproses. Tidak ada seorang pembuat sejarah, tidak ada seorang pahlawan besar yang tidak diproses di dalam kitab suci. Semua diproses. Bahkan Yunus sendiri 3 hari 3 malam ada di perut ikan yang besar. Sampai hari ini kalau kita coba selidiki, ikan apakah yang makan Yunus? Saya yakin tidak banyak orang yang bisa memahami ikan apa. Karena itu misteri kehidupan, itu misteri yang diberi oleh kitab suci. Kemuliaan raja-raja, menyelidiki segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan itu membuat misteri dalam kehidupan. Dia menutup bagian-bagian supaya batasan hidup kita ini, kita bisa menyadarinya bahwa manusia terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kita juga bisa melihat suatu keadaan ketika Yosua berperang, matahari bisa berhenti, Bapak Ibu. Suatu keadaan yang tidak masuk akal. Kita bisa melihat hal-hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua itu menyatakan Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan firman-Nya iya dan amin. Mari saya bacakan apa yang dituliskan tadi yang di bagian pertama yang sudah saya bacakan. Sebab benih itu ketika ditimpa dengan batu, benih itu akan menghancurkan batu dan kehidupan akan muncul. Dan di sanalah buah-buah padang gurun itu akan dapat dinikmati, kata Tuhan. Jadi benih ini adalah benih di dalam padang gurun. Suatu keadaan hidup orang yang di dalamnya ada firman, ada rema, ada Roh Kudus. Dan juga mengalami seperti orang-orang dunia alami. Mereka diproses di padang gurun. Tapi di balik benih hidup mereka masih ditaruh batu. Dan batu dari segala batu penjuru Yesus Kristus
menimpa mereka, menekan mereka, membuat mereka diproses. Tujuannya supaya apa? Supaya benih itu tinggal tetap, tidak tercuri oleh iblis, tidak terbuang oleh angin badai, tidak hancur dan menolak Tuhan oleh karena pergeseran dan tidak berakar. Tuhan ingin kita menetap dan membuat kita kuat. Kenapa? Karena segala pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi kekuatan hidupmu. Karena segala hal yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu punya tujuan yang mulia. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, Dia tetap Bapa yang baik. Dia mengajarimu, membimbingmu, dan membentuk engkau untuk mempersiapkan engkau menuju masa depan, menuju hari-hari yang baik, mempersiapkan engkau menuju hari tuamu, bahkan hari akhir hidupmu, supaya engkau melahirkan garis keturunan yang semakin diperbaiki di muka bumi. Tuhan yang sangat mulia ini memberi kita suatu wawasan dan pemahaman bahwa kitab suci itu luar biasa, dan berpeganglah kepadanya. Sebab ketika benih itu menghancurkan batu, menyatakan kepada kita firman yang berpadu dengan penyertaan Tuhan akan membuat seseorang dapat menyelesaikan proses kehidupannya dengan sempurna. Hanya seseorang yang selesai dalam proses kehidupan, orang ini jadi berkat. Orang yang sudah selesai dengan dirinya akan jadi berkat. Orang yang sudah selesai dengan proses kehidupan, dia akan jadi berkat yang lebih besar. Dan semakin besar terus naik, tidak menjadi turun. Dia akan dipakai Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan hendak berbuat baik kepadamu, membawa engkau ke padang gurun, menenangkan hatimu untuk menyatakan bahwa sudah terlalu banyak kelelahan, sudah terlalu banyak kegagalan, suatu keadaan yang membuat engkau lelah, frustasi, dan mungkin depresi, mungkin insomnia, suatu keadaan yang Tuhan sendiri hendak menolong engkau keluar dari semua itu. Maka Dia membawa engkau masuk ke padang gurun. Benih-benihmu, firmanmu itu diuji, dibakar lagi. Apakah firman itu sebatas teori? Ataukah firman itu hari ini sudah siap dimatangkan jadi rema, engkau menjadi seseorang yang berubah. Oleh karena apa? Engkau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau tidak main-main lagi dengan Tuhan. Engkau tidak main-main lagi dalam kehidupan. Engkau tidak kompromi lagi dengan dosa. Engkau tidak membiarkan dirimu masuk pada segala jerat dan segala kejahatan duniawi ini. Tapi engkau berbalik hidup menjadi seseorang yang takut akan Tuhan. Seseorang hidupnya jujur, hidup berintegritas dengan firman-Nya. Tuhan hendak membawa engkau memasuki transformasi kehidupan. Supaya apa? Membawa engkau masuk pada kegenapan janji-janji Tuhan. 10 tahun mulai tahun 2024 ini akan memasuki kehidupan kelimpahan dan kesusahan yang silih berganti. Lalu menuju satu titik tahun ke-20 mulai dari tahun 2024 ini, datangnya lagi masa kesusahan dunia. Tuhan hendak mempersiapkan kita seperti semut-semut yang bekerja, seperti kata kitab Amsal, seperti kata penghikmat, seperti kata Salomo, untuk kita bertahan di dalam segala perubahan musim. Supaya kita dan generasi rumpun garis keturunan kita adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Bapak Ibu terkasih dan Tuhan, sebagai penutup, mari kita lihat sama-sama Yohanes 12 ayat 24 sampai yang ke-25. Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, biji gandum itu harus jatuh ke tanah. Bukan dipegang dan disayang-sayang, bukan disimpan di tempat-tempat yang dengan penuh dengan bejana yang berharga. Hidup kita ini tidak ada harganya ketika di tempat-tempat yang nyaman. Wah, tidur di kasur yang empuk, wah bangun siang-siang, pakai baju bagus-bagus, pesolek, keluar masuk salon, ya, keluar masuk bangsa dan negara, terus jalani operasi plastik. Gak manfaat semua itu. Kenapa? Cepat lambat akan terbuang dan tergerus, bahkan tidak bisa beradaptasi dengan seleksi kehidupan. Kita akan dihancurkan. Tuhan menghendaki kita jatuh ke tanah, meninggalkan semua keadaan hidup yang tidak jadi berkat, melepaskan kebiasaan, kemalasan, kebodohan, perhambaan, dan segala bentuk perbudakan rohani, supaya kita dimerdekakan. Kenapa?
Karena ketika kita jatuh itulah saat kita dilemahkan, saat kita dihancurkan, dibangkrutkan, bahkan dibuat tidak berdaya, didera sakit, didera kemiskinan. Saat itulah sebenarnya kita harus menyadari ada rencana Tuhan di balik semua itu untuk kita mulai bertunas, untuk kita mulai bertumbuh. Karena itulah kitab suci berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah dibersihkan, dipotong-potong Tuhan, Bapak Ibu. Ada suatu keadaan yang sakit, kenapa? Karena ketika dipotong, ditegur, dihajar, diingatkan, diinsapkan, bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengalami bencana, mengalami yang namanya kecelakaan, benturan, perlakuan yang tidak menyenangkan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita berbuah. Karena sering kali saat kita tidak dididik Tuhan, kita menjadi seseorang yang sedang menimbun kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, kebinasaan di masa depan. Tapi Tuhan Bapak yang baik yang bisa melihat masa depan, Dia menghentikan semuanya itu hari ini. Jikalau di rumahmu, papa, mamamu tidak mendidik engkau, suatu hari nanti mertuamu akan Tuhan pakai mendidik engkau. Jikalau hari ini engkau tidak menjadi seorang anak yang berbakti, suatu masa penyesalan datang karena anakmu akan membuat engkau menyadari bahwa yang kau perbuat itu adalah kesia-siaan dan itu turun jadi kutuk bagi anak-anakmu. Jikalau hari ini engkau tidak menemukan jodoh yang tepat, maka penderitaan hidup yang kau lihat begitu banyak hari dan begitu banyak film, dan kau sembrono dalam memilih jodoh, itu menjadi penyesalan ketika engkau berkeluarga. Engkau menemukan bahwa berkeluarga seperti neraka. Karena itu saya selalu ingatkan kepada anak-anak muda kita, dan saya mudah mulai dari anak-anak saya tidak pacaran. Jodoh dari Tuhan saja. Dikonfirmasi oleh Tuhan, kedua pihak keluarga sejahtera dan punya visi ketika berkeluarga, akan menjadi keluarga-keluarga yang tangguh. Akan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Akan menjadi rumpun berkeluarga yang memperbaharui garis keturunannya. Kitab suci menyampaikan kepada kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Yohanes 12 ayat 24-25 tadi. Padanannya adalah bahkan tidak mencintai nyawanya. Hidup tanpa motivasi, tanpa ambisi, tanpa kepentingan, tapi hidup berpaut pada firman, hingga segala motivasi yang tersembunyi, terburuk sekalipun tidak ada lagi. Jadi hidupnya adalah hidup yang murni dan tulus dan kasih mendasarinya. Segala ambisi sudah berhenti dan tidak ada lagi. Segala kejahatan manusia dan segala bentuk kejahatan di bumi ini tidak jadi bagian hidupnya lagi. Kemalasan, kebodohan, perbudakan rohani, perhambaan, disadarinya itu tidak bermanfaat. Jadi dia sungguh-sungguh berbalik kepada firman Allah dan Roh Kudus. Dan hidupnya dikelilingi orang-orang yang mengenal Tuhan. Seperti Ayub, kita bisa melihat suatu keadaan persahabatan yang rusak. Oleh karena apa? Oleh perseteruan doktrin rohani. Berdebat tidak ada habis-habisnya. Ayub yang mengalami kesusahan di balik ujian Tuhan. Teman-temannya yang akhirnya dapat hukuman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menyandingkan firman dalam hidup mereka menjadi rema. Mereka sebatas hanya mempertahankan kebenaran menurut penafsiran, menurut pengertiannya. Dan itu belum tentu tepat. Tapi Ayub bertahan dengan imannya dan meletakkan semuanya. Sampai nyawa pun tidak dihargai lagi. Karena Ayub berkata, dengan keadaan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dalam keadaan yang sama Tuhan bisa mengambil hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan Ayub memarahi istrinya yang sudah meminta Ayub mengutuki Tuhan. Ini suatu keadaan iman yang luar biasa. Di akhir zaman, Tuhan mencari iman-iman yang seperti ini. Iman yang berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan sebatas perkataan yang dari lidah dan bibir saja. Oh, hidup bagiku adalah Kristus, tapi lagi hidup sudah cerai, lagi hidup sudah kawin sama daun muda, lagi hidup sudah selingkuh, lagi hidup sudah jatuh di dalam bentuk berbagai-bagai dosa kejahatan yang ditulis kitab suci. Mati adalah keberuntungan. Gak kelihatan takut matinya. Kenapa? Hidupnya dikelilingi dengan jerat-jerat duniawi, penuh dengan glamoritas duniawi, lifestyle, dan hidupnya pamer-pamer. Gak manfaat. Tuhan mencari seseorang hidup dalam kesederhanaan, punya seakan-akan tidak punya, tidak ada lagi pamer-memamer. Yang ada adalah bekerja di ladang Tuhan. Seluruh area hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan anak cucunya mengikuti jejak langkahnya, hidup berintegritas, hidup jadi berkat. Keluarganya berpadanan dengan firman. Keluarganya adalah orang-orang yang harmonis, yang bahagia, melahirkan anak cucu yang jadi berkat, menggenapi kitab suci. Tuhan mengejar generasi seperti ini. Tuhan mencintai generasi yang seperti ini. Karena apa? Karena sudah Tuhan pesankan bahwa
apa yang kita pertahankan di dunia ini tidak manfaat karena tidak sampai kepada jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan. Yesus itu ada jalannya Bapak Ibu. Dan jalannya itu kecil, pintunya sempit dan sesak. Kalau kita tidak melewati jalan-jalan Tuhan ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya, kita nggak akan pernah kuat dan bertahan di jalan ini. Pasti akan terjadi pelencengan, pasti akan menjadi orang-orang yang didera, saleh tapi hidup tidak sebanding dengan kesalehannya. Pasti menjadi orang-orang yang jahat seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Firman dalam dirinya hanya dipakai untuk menghakimi sesama, untuk fitnah sesama. Dan sosialita rohani yang palsu, yang penuh dengan kejahatan dipakai untuk makan dengan orang-orang yang punya lidah ular. Meja makannya dikotori dengan kata-kata fitnah, kata-kata yang jahat, cerita-cerita yang penuh isapan jempol, cerita-cerita yang palsu. Tuhan ingin kita berbalik di jalan ini, hidup berteman, bersahabat, di mentoring oleh mentor-mentor yang keluarganya kita kenal dengan baik, keluarganya hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tahu bobot bibit bebet hidupnya, kita tahu bagaimana dia mengelola keuangan, dan kita bisa lihat kehidupan sehari-harinya, betapa bersahajanya, betapa kehidupannya penuh kesederhanaan seperti Yesus. Kita perlu berkumpul dan hidup dibimbing dan punya komunitas, punya keluarga dalam Tuhan yang seperti ini. Supaya apa? Supaya jalan-jalan masa depan. Kitab suci berkata bahwa semua di antaramu adalah saling melengkapi. Ada yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan, ada yang mengambil banyak juga tidak berkelebihan. Semua kehidupan ini sudah ditakar Tuhan. Semua dalam kehidupan ini sudah dijamin firman. Barang siapa punya dia diberi sehingga dia berkelimpahan. Kepercayaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan karena giat dan gagah, bukan karena jerih payah kita. Semua karena anugerahnya. Selagi tidur berkat dicurahkan, dan dari Gunung Hermon berkat-berkat diperintahkan kepada orang-orang yang sudah selesai lewati prosesnya, kepada orang-orang yang disertai Tuhan, dan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia dan menemukan Dia. Maka segala kebaikan yang dituliskan, segala berkat yang dinyatakan dan dijanjikan dalam kitab suci menjadi bagian dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sambung lagi firman Tuhan ini pada bagian kedua daripada My time has come, karena waktunya akan tiba dan sudah tiba di tahun 2024 ini bagi mereka yang sudah siap, dan akan dipakai Tuhan bagi mereka yang sudah siap untuk menuai kelimpahan yang besar. Bagi mereka yang sudah siap untuk dipromosi, tahun 2024 ini mendasari semua itu. Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan, Tuhan karuniakan, dan Tuhan akan beri sebuah jalan yang baru dalam kehidupan, musim yang baru untuk mencapai bahwa di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Orang berjalan begitu cepat, lari begitu cepat bersama Tuhan. Tahu-tahu engkau sudah ada di suatu percepatan, melampaui semua orang-orang yang pakai cara duniawi. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat dan mempromosi dan menempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang istimewanya, orang-orang yang mengasihinya untuk duduk, untuk berkuasa, untuk memiliki otoritas, untuk dipercayakan mengelola keuangan, untuk dipercayakan mengelola bisnis, untuk dipercayakan mengelola rumah Tuhan. Semua itu adalah kehendak Tuhan semata, dan Tuhan pasti menyatakan bahwa Dia membedakan dalam kehidupan ini. Dan engkau beserta keluargamu yang hidup tulus murni itu pasti dibedakan dan pasti dipromosi dan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William akan tutup dengan kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang pengertian pesan nubuatan Tuhan dengan tema My Time Has Come. Tuhan ajarkan kita tentang benih dan batu kehidupan, bahwa benih itu firman Allah dan gunung batu kehidupan adalah penyertaan Tuhan. Yang sekarang kita pahami bahwa umat Tuhan hanya dapat selesaikan proses hidupnya dengan berpegang teguh pada firman dan hidup disertai Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyikapkan kepada kita semua ini. Haleluya. Marilah kita akhiri ibadah awal ini dengan mengangkat kedua tangan kita sehati dan sepakat berdoa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin.